akan share terlebih dahulu dari sisi kondisi pasar yang terjadi baru-baru ini, khususnya adanya sebuah pergerakan yang cukup hektik ya tadi malam, yakni ketika rilis data CPI ataupun inflasi US itu sendiri. Kita akan lihat secara data ya di sini, tentunya. Dari sisi data ekonomi, kita tahu bahwa di hari kemarin kita mendapatkan data inflasi, yang mana kita tahu bahwa data ini yang sangat krusial untuk pengambilan kebijakan dari Federal Reserve, dan kalau misalkan kita tilik datanya, itu ada peningkatan dari sisi inflasinya. Dari 3% naik menjadi 3,2%. Untuk inflasi bulanannya tetap stabil di sekitar 0,2%, baik yang inflasi inti ataupun core ataupun yang biasa. Dan kalau misalkan kita tilik lagi di sini core inflation-nya hanya turun 0,1%. Dan ada sebuah asumsi bahwa hal ini bisa memicu kembali kenaikan inflasi di US ya. Bahkan yang dikutip oleh Goldman Sachs di sini selaku investment bank ya, bahwa core inflation itu sebenarnya melambat tapi ada potensi initial jump atau kenaikan yang jauh lebih signifikan di periode berikutnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di kuartal ketiga ini identik dengan liburan musim panas, dan liburan musim panas itu erat kaitannya dengan konsumsi dan spending masyarakat, entah untuk traveling, liburan, dan lain sebagainya, sehingga meningkatkan harga energi ya. Kita bisa lihat harga minyak naik dari 70-an, sekarang sudah 84, which is itu sebenarnya bisa mendorong nilai inflasi untuk meningkat kembali di periode bulan depan. Nah, kalau misalkan inflasinya meningkat kembali di atas 3%, mau tidak mau, Fed akan menaikkan kembali suku bunga 25 basis point. Konsekuensinya akan membuat dolar kembali menguat, dan itu sudah kita dapatkan per hari malam kemarin ketika inflasinya meningkat, dolar mendapatkan traksi penguatan yang signifikan ya di penghujung sesi New York itu sendiri. Nah, kemudian Pak Adam, apa yang perlu kita perhatikan ke depannya? Tentu data yang berkaitan dengan kontribusi terhadap inflasi. Kebetulan di hari Jumat ini, di jam 9 malam nanti, dan juga jam 7.30 waktu Indonesia Barat ya, akan ada rilis data dari Produsen Price Index atau inflasi di tingkat produsen, dan juga aktivitas consumer sentiment di sini ya, yakni Michigan Consumer Sentiment yang diproyeksikan akan relatif masih bergerak di level yang tinggi. Producer price itu akan meningkat dari 0,1 ke 0,2, which is ini merupakan suatu hal yang positif untuk dolar, dan untuk yang Michigan Consumer, walaupun turun dari 71,6 ke 71, itu turunnya tidak signifikan ya. Jadi saya bisa asumsikan dolar ada potensi bisa steady di level yang relatif bullish seperti itu. Nah, kalau misalkan data kedua ini bergerak turun secara ekstrim ya, mungkin dari sisi PPI-nya bisa nol ataupun bisa minus ya, kemudian Michigan Consumer Sentiment-nya ini bisa turun di bawah dari 70, katakanlah 68, ini ada suatu hal yang bearish untuk US dollar ya. Kembali lagi saya katakan, pergerakan yang terjadi pada saat ini, fokus kita itu tertuju terhadap data US dollar dan juga Federal Reserve. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dolar merupakan mata uang yang transaksinya terbesar di dunia ya perputarannya. Dan sejalan dengan itu, apa-apa yang terjadi di US dollar itu akan terspill over atau akan mempengaruhi aset di seluruh pasar finansial, baik mereka yang trading di saham, baik mereka trading di reksadana atau obligasi, baik mereka trading di kripto dan lain sebagainya, itu akan sangat tergantung sekali dan terpengaruh oleh US dollar. Jadi sangat menarik untuk kita selalu memantau data yang berkaitan dengan US itu sendiri, seperti itu. Oke, clear ya di sini. Jadi rekan-rekan, apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dari sisi kondisi makroekonominya. Kita tahu bahwa fokus pada saat ini masih tertuju terhadap dolar dan juga Federal Reserve, dan juga tentunya adalah inflasi. Mungkin itu saja untuk preview dari saya untuk materi pada siang hari ini. Tips dan trik trading menggunakan tips breakout tentunya akan dilanjutkan oleh rekan saya yakni Pak Aldo. Silakan mungkin Pak Aldo, waktu dan tempat dipersilahkan.
Oke, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang sudah gabung, baik itu melalui platform Zoom ataupun dari YouTube. Tentunya kita akan belajar sama-sama cara menentukan breakout trading ya. Jadi kita akan belajar dan langsung saja saya akan share ya untuk dari sisi teknikalnya. Mungkin di Bapak Ibu sudah muncul ya untuk mengenai materi tips and trick menentukan area breakout trading. Jadi di sini saya akan share apa aja sih yang harus kita ketahui. Jadi di sini saya bagi menjadi 3, di mana kita harus paham dulu ya pengertian kata breakout. Breakout itu merupakan harga yang bergerak melewati level-level tertentu ya. Jadi harus digarisbawahi, ini merupakan adalah level-level yang melewati daripada potensi ketika menembus level resisten maupun menembus level support. Jadi kalau kata ada breakout, itu artinya ada penembusan yang melewati level resisten ataupun support. Itulah pengertiannya ya. Kemudian apalagi yang harus kita pahami? Nah, ketika kita sudah memahami pengertian daripada breakout ini sendiri, kita harus paham sebenarnya di market itu jenis-jenis breakout tuh ada apa aja ya. Tentunya kalau misalnya saya tandai di sini, ini ada satu, yaitu continuation, dan yang kedua ada reversal breakout. Nah, saya bahas dulu keduanya ya. Kalau kita ngomongin continuation itu kan kita ngomongin suatu hal yang sering terjadi perlanjutannya. Jadi ketika harga yang tadinya naik, terus terjadinya penurunan, konsolidasi di area ini, akan terjadi penembusan kembali yang end of-nya pada akhirnya naik juga ke atas. Tapi ada juga ketika marketnya turun, kemudian terjadi konsolidasi, marketnya juga ada terjadi penembusan ke bawah. Inilah kenapa ini disebut dengan continuation atau perlanjutan dari tren tersebut. Kalau arti kata reversal, ini merupakan artinya perubahan ya. Jadi kalau kita sama-sama belajar, ini ada arti kata perubahan. Contoh, misalnya marketnya itu turun ya, di mana dia sudah turun seperti ini, tiba-tiba harga itu konsolidasi di tengah, terus tiba-tiba ada penembusan. Maka ini yang tadinya turun menjadi naik atau adanya perubahan tren yang darinya bearish menjadi bullish, sebaliknya dari bullish menjadi bearish ya. Jadi dia akan turun seperti ini. Nah, makanya kita akan belajar. Nah, ketika kita sudah belajar itu, tapi trader sering lupa bahwa tidak hanya ada breakout yang continuation, tidak hanya reversal, tapi juga ada namanya false breakout. Ini kita akan belajar. Nah, arti kata false breakout ini apa? False breakout adalah breakout yang gagal. Arti kata false di sini adalah ketika dia breakout, ternyata harganya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Harganya malah masuk ke dalam konsolidasi pasar ini sendiri. Sehingga ketika konsolidasi pasar ini terjadi, harga masuk lagi dalam area sideways. Makanya itu penting sekali untuk kita ketahui apa-apa aja yang harus kita kuasai dalam breakout trading ini ya. Kemudian kita akan lanjut untuk pembahasan lebih detail mengenai continuation. Continuation tidak jarang kita temukan pergerakan tren seakan terhenti dan kondisi pasar berubah menjadi sideways sebelumnya melanjutkan tren yang sama. Nah, breakout continuation ini dinamakan seperti adanya uptrend terlebih dahulu, kemudian adanya sideways, kemudian akan uptrend lagi. Atau bisa juga seperti downtrend, sideways, dan downtrend. Gambarnya seperti apa? Boleh ditunjukkan nggak, Pak? Boleh. Nah, ini saya tunjukkan. Ini contoh jenis daripada continuation ya. Jadi kalau misalnya saya tulis di teks di sini, ini adalah contoh dari continuation breakout. Oke, jadi kita sama-sama belajar ya. Ini merupakan continuation breakout. Kemudian apalagi Pak yang harus diketahui? Continuation biasanya sudah terlihat dengan adanya downtrend-nya terlebih dahulu. Ya walaupun kita tahu ini market sebelumnya sempat terjadi, nah ini kan terjadinya downtrend karena mungkin oh ini ada top 1 makanya jadi double top.
Kemudian harga terjadi konsolidasi terlebih dahulu nih. Harganya sideways. Oke. Ketika harga ini sideways, tiba-tiba terjadilah breakout yang saya gambar warna kuning ini. Ketika breakout ini jadi, oh marketnya langsung terjadi penurunan yang signifikan. Tapi di sini kita ada dua entry. Ada yang kita bisa entry ketika breakout itu muncul. Ya biasa mungkin ada traders yang mengambil posisi di saat ini ya. Coba sebentar. Saya gambar dulu. Oke. Nah, saya gambar di ini aja di Zoom. Nih ya, jadi ada trader yang mengambil posisi sell di sini, ada yang juga menunggu setelah closing candle, dan ada juga yang menunggu terjadinya retest terlebih dahulu di area ini. Dalam hal ini, menurut saya, fine-fine saja kalau kita melakukan di area ini ataupun di area ini. Yang salah adalah kalau kita melakukan di area yang ini. Kenapa? Karena ini jatuhnya kita harus lihat di sini ada area support ya. Ketika di sini ada area support, itu berarti akan membuat kecenderungan harga mengalami kenaikan karena dia melihat ada support minor yang tersentuh. Kalau misalnya kita pasang SL-nya di atas ini, sebenarnya masih aman aja kalau kita pasang sell di posisi yang salah ini. Tapi kalau kita pasang stop loss-nya pendek, ini akan jauh lebih cepat terkena posisi stop loss. Makanya dalam hal ini, lebih baik kita menggunakan entry yang ketika breakout itu ada, kita bisa sell di sini, atau kita bisa sell ketika secondary-nya terbentuk, atau harganya ketika naik terlebih dahulu. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah di titik dia terjadi konsolidasi atau terjadi sideways ini ya. Nah, ini adalah titik stop loss-nya. Nah, kemudian ketika harga itu sudah respect terhadap breakout dan sudah membentuk secondary trend, yang terjadi adalah penurunan yang signifikan. Nanti kita akan cek di market seperti apa ya. Tapi saya mau Bapak Ibu paham dulu nih bahwa seperti inilah namanya continuation breakout. Jadi ada downtrend dulu, harga konsolidasi di sini dan terjadi penembusan, barulah di sini kita bisa entry. Bisa entry yang pertama seperti ini, atau entry kedua yang seperti ini. Maka nanti akan impact-nya adalah terjadi penurunan yang signifikan. Kemudian ada namanya reversal breakout ya. Contohnya reversal breakout itu seperti apa? Reversal breakout adalah kondisi di mana tren yang terbentuk setelah breakout bergerak arah berlawanan dibandingkan sebelumnya terjadinya konsolidasi. Skema sederhananya biasanya akan terjadi seperti downtrend terlebih dahulu, kemudian konsolidasi atau disebut dengan sideways, kemudian akan terjadinya perubahan tren baru yang kita sebut dengan uptrend. Kemudian selanjutnya ada namanya uptrend, kemudian konsolidasi, dan kemudian menjadi downtrend. Contohnya seperti apa? Saya akan berikan lagi contohnya. Contohnya seperti ini. Masih sama, saya mengambil kasus di gold karena kita bisa menentukan ya, atau bisa melihat bahwa di gold ini ternyata banyak sekali jenis-jenis breakout yang muncul ya. Nah, kalau misalnya kita lihat pada pola ini, sebelumnya kan dia downtrend ya, jelas sekali ya, di sini ada titik swing high 1, swing high 2 yang menjadikan arah marketnya itu downtrend. Kemudian dia turun signifikan. Dan dia di sini sebenarnya ini belum masuk dalam konsolidasi ya. Jadi teman-teman lihat ketika dia turun ternyata turunnya udah lumayan nih. Nah, tapi di sinilah baru terjadinya konsolidasi. Jadi ketika harga itu break, di sini ternyata harganya cenderung tidak melakukan pergerakan yang signifikan. Akhirnya terciptalah sideways. Nah, pertanyaannya, dalam breakout, kalau normalnya kan seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat, ini breakout yang normal. Tapi dalam kasus ini, ada breakout yang muncul ketika terjadinya news, yaitu ditandai dengan pola yang ini. Ini merupakan pola anomali, yaitu bentuknya V ya.
dia turun, kemudian dia naik lagi. Nah, kalau seperti ini merupakan bentuk daripada anomali market. Tapi tidak perlu khawatir, yang kita ambil adalah titik atas ini, sebagai titik ini, untuk menentukan bahwa market ini masih dalam konsolidasi sideways. Nah, ketika dia sudah membentuk ini kan berarti menjadi titik low baru. Kemudian harga turun dan membentuk swing low baru menjadi higher low. Oh, di sini kita udah lihat. Berarti dari low, dia sudah bentuk higher low yang pertama. Dan ketika harga breakout, ini dia sudah memberikan tanda bahwa yang sebelumnya downtrend, ini berubah menjadi uptrend. Berarti kita bisa sambungkan titik ini, dan ketika harganya ini break, sebenarnya kita udah boleh ambil buy di area ini, atau kita mengambil area buy di titik yang saya tulis retest ini. Kenapa? Karena market itu kan ada primary, ada secondary kan. Makanya ketika primary itu terbentuk, kita bisa menunggu. Oh, kita tunggu secondary-nya dulu. Secondary-nya ada, kita boleh tambah posisi buy lagi. Nah, kalau kita masuk di sini apakah salah? Menurut saya tidak salah, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena harga ini diwakilkan oleh resisten yang sudah terbentuk di sini. Makanya area ini masih kurang tepat. Tapi kalau kita ambilnya di sini dan di area ini akan jauh lebih tepat karena kita akan mendapatkan volume breakout yang cukup kencang. Itulah kenapa kita harus melihat juga ataupun mengetahui lah supaya kita ketika trading itu tidak salah. Nah, yang kelima ada false breakout. Nah, false breakout ini adalah ketika harga menembus level support dan resisten terjadi saat konsolidasi, namun tidak menunjukkan pergerakan arah tersebut. Contohnya seperti ini. Harga konsolidasi nih, membentuk resisten. Nah, ketika resisten dan resisten ini kan adalah kuncinya nih, ada kunci pertama ya, ada kunci 1, sebentar saya ini dulu gambarin. Di sini ada yang pertama, di sini ada yang kedua. Ketika harga menembus, tapi malah masuk lagi ke dalam, maka ini kita sebut dengan false breakout. Karena false breakout ini dikatakan gagal, tidak melanjutkan trennya. Harusnya kalau dia break, itu kan dia melanjutkan pergerakannya dengan naik ke atas. Tapi karena harga masuk lagi ke dalam, akhirnya membuat namanya false breakout. Nah, kalau dalam false breakout seperti ini, kita harus sudah mulai yakin untuk melakukan sell. Kenapa? Daripada kita melakukan buy, adalah kalau kita memaksa melakukan buy, yang ada harganya akan ditarik ke bawah. Seperti itu. Jadi kita harus tentuin dulu nih, harga lagi di resisten atau lagi di support. Dalam kasus ini di emas, kita menemukan bahwa ini ada resisten 1, ada resisten 2. Ini menandakan bahwa kalau resisten ini tidak ditembus dengan terjadinya kenaikan dan harga masuk lagi ke dalam, ini masuk dalam jenis false breakout. Jadinya apa? Yang terlihat naik, ternyata tidak, malah kembali terjadi penurunan yang signifikan. Kalau kita langsung reverse sell, ini akan jauh lebih menguntungkan karena kita mendapatkan banyak opportunity. Nah, sekarang kita akan langsung ke chart ya. Jadi untuk Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa seperti apa sih bentuknya. Oke. Nah, sebentar saya akan cek. Kita buka di chart dulu ya. Saya akan buka chartnya. Kita lihat di XAU USD. Nah, kita akan buka seperti ini. Baik, kita buka di ini aja. Nah, kita lihat ya. Di H1 sebelum nanti saya jawab pertanyaan Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan, tanyain dulu aja. Contoh, pada gambar ini, Bapak Ibu bisa melihat kan bahwa harga terjadi namanya penurunan yang signifikan semalam ya. Kita tahu kemarin ada berita CPI yang membuat harga terjadi penurunan yang signifikan. Tapi pertanyaan selanjutnya, kemana harga gold sekarang?
Kalau misalnya kita menentukan, pada area ini kan kita jelas sekali menentukan bahwa ini adalah support dan ini adalah support. Nah, kemudian harga tadi terjadi penembusan kan? Atau yang inilah kita sebut, ini adalah area support, kemudian ini juga bisa kita bilang sebagai support. Kemudian harga terjadi penembusan tadi kan? Sempat dites untuk turun. Tapi karena harga yang dites turun ini tidak membalik, harga masuk lagi ke dalam konsolidasi market bullish. Yang harus kita lakukan adalah kita jangan nge-sell dalam posisi seperti ini, karena kita tahu bahwa harga sekarang sedang berada di area support. Oke? Nih, harga sedang berada di area support. Saya akan tandai di kotak ini ya. Nah, sebentar, saya akan berikut. Nah, ini dia. Berarti ini adalah area support yang kita bisa kasih nama pada area ini. Sebentar, saya kasih nama. Nah, ini berarti merupakan area support zone. Ketika support zone ini terbentuk, berarti yang kita cari adalah kita mencari peluang bullish. Nah, ketika kita melihat peluang bullish, berarti yang kita cari adalah apa? Kita mencari resisten terdekat. Dalam hal ini, berarti resisten terdekat ada di area atas ini. Nah, kita ketemu nih, area resistennya ada di 1919 atau di 1920. Nah, kita tandain, kita pasin nih candle-nya. Seperti ini. Kita udah dapat kan 1919 tadi angkanya kita tandain. Kemudian kita tandain juga ini 1921. Nah, kalau kita mau turunkan time frame ke M30 apakah boleh? Boleh-boleh aja karena di sini kita akan jauh lebih jelas. Nah, kita sudah menemukan nih, ini resistennya. Berarti ketika harga ini kan sudah naik nih, sudah break. Dia tunggu turunnya selesai ke area ini, baru kita ambil posisi buy. Berarti saya akan menggunakan dalam hal ini ya, saya akan mengambil opportunity buy di titik ini dan take profitnya akan di area atas ini. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya saya akan taruh pas di bawah sini. Berarti saya bisa taruh di area support ini yang paling bawah atau bisa menggunakan ini. Tapi kalau kita lihat karena range-nya masih terlalu dekat, saya akan pakai support di bawah sini. Nah, ini jadi titik stop loss ini. Titik entry-nya adalah di 1915, take profit-nya 1921, dan stop loss-nya 1910. Adalah menunggu asumsinya ketika harga sudah membentuk suatu primary dan secondary, ini primary, ini secondary-nya sudah terbentuk, kemudian terjadi primary lagi, dan secondary lagi, harga akan melanjutkan kenaikannya kembali sampai di 1920 karena ini merupakan target terdekat. Langsung kita tulis di sini, take profit 1921, kemudian kita akan tulis lagi di sini, stop loss, ini di 1910, dan kita akan tulis lagi di sini adalah entry-nya di entry buy di 1915. Karena apa? Karena kita sudah menggunakan area breakout. Breakout-nya yang mana? Breakout-nya sudah diwakilkan oleh candle yang ini. Ini candle breakout. Ini adalah breakout, diwakilkan dengan yang B. Jadi kalau sudah di breakout seperti ini dan nanti penurunannya akan sampai di sini, kita akan mengambil opportunity buy untuk mendapatkan momentum high di atas ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Time frame berapa yang cocok untuk mengecek false breakout ataupun continuation? Nah, dan bagaimana mengkalibrasikannya? Oke. Time frame ini sebenarnya tergantung kita maunya ceknya berapa ya. Semakin besar time frame, maka range-nya akan semakin besar. Nah, kalau dalam case ini kan kita menemukannya di H1 kan. Di H1 dan M30. Berarti di H1 dan M30 pada gold, ini ada momentum breakout ini. Ketika momentum ini sudah ada,
kita tinggal melihat apakah ada opportunity yang bisa kita lihat. Nah, dalam hal ini kita udah mendapatkan bahwa, oh, ini adalah udah terjadi breakout nih. Ketika terjadi breakout, berarti primary-nya kan sudah terbentuk nih, dia naik. Berarti tinggal dia tunggu turun selesai, masuk di entry by 19.15, take profit-nya di 19.21. Kenapa? Karena di sini sudah ada area resisten terdekat. Seperti itu. Makanya ini kenapa dicari, karena breakout-nya sudah dapat, harga terjadi konsolidasi turun dulu, dan kemudian akan melanjutkan kenaikannya sampai ke resisten terdekat. Seperti itu. Jadi tergantung ya, semakin besar time frame, maka akan semakin untung. Bapak Ibu gunakan time frame-nya mau di time frame berapa. Tapi kalau semakin kecil time frame, maka pips-nya akan jauh lebih kecil. Nah, kemudian tadi ada yang tanya dari Pak Ricky Sam. Banyak juga fake out yang terjadi candle body close. Bagaimana menyikapi begitu? Kalau dicontoh, tadi lebih lihatnya ke rejection ya, karena candle-nya masih masuk ke dalam range. Nah, gini, kalau rejection, itu terbentuknya swing high dan swing low, Pak. Kalau dalam hal ini masuknya ke dalam false breakout. Dalam hal ini Bapak bisa lihat ya, ini adalah false. Kenapa? Harga terjadi break kan. Ini kan harga sempat tadi ya, dia open di sini, kemudian dia close di bawah sini. Ini titik opennya, kemudian ini titik close-nya. Nah, harusnya kalau dia sudah breakout seperti ini kan the next candle-nya adalah dia turun ke bawah. Tapi candle yang muncul adalah pin bar. Ketika candle yang muncul pin bar, akhirnya harga masuk lagi dalam konsolidasi ini. Makanya ini kita kasih nama false breakout. Kalau rejection itu seperti ini. Contohnya di sini ada garis support. Harga sebelumnya sudah terbentuk support di area ini. Dan kemudian harga sekarang posisi di sini. Ketika harga belum tembus, langsung membuat swing low di area yang sama, ini kita sebut dengan rejection. Tapi kalau harga yang sebelumnya sudah terbentuk support, habis itu sempat melewati kayak begini, ini namanya false breakout. Paham ya? Jadi dua gambar yang berbeda. Rejection itu adalah pantulan, false breakout itu sempat dicoba break tapi gagal, harganya masuk kembali. Situ ya. Jadi pahami sekali lagi, kalau rejection kita harus cari dulu supportnya mana, dan kalau tiba-tiba dia langsung naik ke atas seperti ini adalah rejection. Nah, dalam hal ini Bapak bisa lihat ya, ini kan support. Kemudian harga turun ketika kena support, inilah disebut dengan rejection. Kalau yang ini, ketika ada support, harga sempat di break nih. Nah, ini namanya false breakout. Atau kita sebut dengan FB aja ya, karena kan kepanjangan kalau saya tulis. Berarti ini adalah false. Kalau yang ini adalah rejection. Saya singkat dengan R. Paham ya? Jadi buat pelajaran, nanti saya akan bahas nanti edukasi lainnya tentang rejection itu seperti apa. Apakah false breakout itu cenderung dengan harga sideways atau mau melanjutkan turun? Yes, kalau false breakout itu biasanya terjadinya sideways dulu. Jadi breakout yang muncul itu terjadinya sideways. Kalau dia nggak ada sideways, maka bukan breakout. Itu namanya trending aja. Contoh, dalam hal ini kan nggak ada breakout-nya. Dia langsung membentuk high, lower high, turun. Tapi kalau dalam seperti ini masuk dalam konsolidasi sideways. Makanya harga cenderung bergerak dalam konsolidasinya. Walaupun di area ini, sideways-nya sudah di break. Makanya ada potensi dia bergerak ke resisten terdekatnya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau bertanya boleh. Saya serahkan kembali ke Pak Adam ya. Oke, sudah cukup jelas ya. Di sini banyak pertanyaan sekali dan kalau misalkan saya cek di sini ada pertanyaan nih Pak Aldo. Apakah false breakout itu cenderung dengan harga sideways dulu atau malah melanjutkan turun? Ya, tadi itu sudah saya jelaskan ya, bahwa kalau
namanya false breakout ataupun breakout itu biasanya didukung dengan konsolidasi yang muncul, Pak. Jadi memang harus ada sideways terlebih dahulu, baru dia melanjutkan pergerakannya. Karena kalau tidak ada sideways, maka tidak ada breakout di dalam situ, Pak. Seperti itu. Dan breakout itu muncul ketika ada di time frame besar ataupun time frame kecil. Nah, mungkin sudah cukup jelas ya. Jadi kalau misalkan area breakout itu cenderung ada fase sideways dulu. Karena di dalam kaidah market, kita tahu bahwa di dalam fase itu ada dua, akumulasi dan juga distribusi. Nah, fase sideways ini adalah fase akumulasinya. Jadi banyak order yang ditampung di situ, kemudian barulah kalau misalkan ordernya ini sudah menjadi sebuah power yang cukup untuk membuat trending, barulah di situ ada sebuah pergerakan distribusi. Seperti itu. Oke, itu saja. Mungkin saya cek di YouTube juga tidak ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin untuk webinar pada siang hari ini kita cukupkan. Dan saya ingatkan kembali bahwa nanti malam kita akan mendapatkan rilis data PPI US di jam 7.30 dan jam 9 waktu Indonesia Barat, yakni ada Michigan Consumer Sentiment. Jadi waspadai volatilitas cukup ekstrim ya ketika rilis data kedua tersebut ya, karena kedua data tersebut merupakan data yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Oke, itu saja. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.